Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau, suku, budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya merupakan salah satu warisan yang harus kita jaga. Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang penuh dengan warisan budaya. Salah satu warisan budaya yang saat ini kita kenal yaitu Golok Cibatu. Bering ya, tak? Bering, bahanna bering. Golok dikenal sebagai senjata tradisional yang eksotis. Ditempa hingga membentuk lekukan ikonik sebuah golok. Seiring berjalannya waktu, golok menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Itu aja selap orang tua bikin bilah gimana supaya bilah tangguh, kuat, tapi nggak lemah lah istilahnya. Kita bering ya, tak? Bering, bahanna bering. Jangan. Kalau di dunia bilah dari kecil saya udah bergelut melihat ilmu-ilmu dari orang tua gitu, turun temurun. Soalnya saya dari kecil sampai sekarang dibesarin hasil kerjaan. Ya bikin bilah orang tua tuh, makanya saya nggak takut. Ya, saya ngerjain bilah nenek moyang saya juga dibesarin hasil kerjaan itu. Apalagi saya punya cita-cita melestarikan ciri khas daerah kelahiran kita di sini gitu. Baja selap asal usulnya menyatukan bahan yang kadar karbon rendah sama karbon tinggi, kata orang tua tuh, yang lemah sama yang kuat disatuin supaya menghasilkan bilah tangguh. Itu dari filosofinya di alam tuh semua udah dipasang-pasangin, yang ceweknya yang lakinya gitu, yang lemah sama yang kuat itu hasil filosofi dari ajaran gitu. Itu aja selap orang tua bikin bilah gimana supaya bilah tangguh. Jadi menghasilkan bilah tangguh, kuat tapi keras tapi nggak getas gitu. Jadi ngajikan kadar karbon rendah jeung karbon cara membuat baja selap, kita harus tahu dulu mana baja yang berkadar karbon tinggi, mana berkadar karbon rendah, nyatuin supaya hasilnya bagus. Kalau kualitasnya saya udah nggak diragukan lagi, soalnya orang tua udah coba, mungkin udah ratusan tahun itu pakakas atau golok pisau dipakai kerja, pakai bertani,
ya istilahnya dipakai untuk jalankan kehidupan. Keterampilan membuat baja selap atau pamor diturunkan leluhur kepada yang berprofesi sebagai pandai besi, yang saat ini sangat jarang sekali ditemukan di desa Cibatu. Selap itu sendiri merupakan proses penyelapan baja ke dalam lapisan besi di dalamnya. Ya prosesnya kan kalau baja selap, baja yang kadar karbon tingginya harus di tengah, yang kadar karbon rendahnya di luar. Jadi baja kadar karbon tinggi diapit sama yang kadar karbon lemah, supaya yang nahan kadar karbon rendah itu ditahan sama yang karbon rendah, diapit lah. Jadi menghasilkan kekuatan. Itu kan kalau bilah ditebas, itu getarannya kuat. Makanya itu diredam sama yang kadar karbon rendah. Jadi hasilnya keras tapi nggak getas. Itu kelebihannya baja selap gitu. Nah ini salah satunya golok yang dibikin di sini di Cibatu, namanya Salam Nunggal, tapi ukurannya panjang nyampe 50 cm. Ini bajanya baja selap tuh. Baja selap, kalau yang dulu mah baja selap ngampar, soalnya baja intinya nyampe ke punggung. Ke punggung tuh. Di depan kelihatan, di belakang di punggung juga kelihatan. Ini digagang. Gagang ini ceker kidang. Ceker kidang mengandung filosofi. Ini golok pemburu. Kalau kidang kan kijang. Ya kalau rusak, kalau dibilang itu tuh, itu nggak disimbolkan badannya, kakinya doang bisa jadi simbol. Larinya cepat, istilahnya pendengarannya, penglihatannya. Itu disimbolkan dari itu gitu. Bedog di Cibatu disebutnya bedog gitu. Bedog itu mengandung arti nama kesatuan. Ada handel, perah, ada bilah, ada gado, ada simpai, ada sopal, ada simut meting, ada aksesorisnya. Itu kan mengandung filosofi gitu. Jadi dari bedog Cibatu itu mengandung filosofi semuanya. Kayak ini ceker kidang menandakan bedog pemburu, moro musuh atau moro ya hewan di hutan lah. Kalau dulu buat perang lah gitu. Kalau sekarang mah udah nggak perang musuh lagi lah. Nah ini kan gado itu untuk melindungi ketajaman bilah itu. Kalau simut meting filosofinya ya simut meting dia tempatnya golok tuh, keluarnya golok harus berhenti kayak simut meting gitu. Jadi belalangin bahasa Sunda nama. Jadi bahasa Indonesia nak. Jadi ada mengandung filosofi semuanya gitu. Jadi bedog kalau di Sunda mah di Cibatu bedog. Bedog itu mah bahasa Arab badagu. Nah ini salah satu proses baja selap. Saya ini kan kebanyakan baja lipat. Kalau saya kan hampir melestarikan baja yang udah nggak ada. Jadi baja nyampe ke punggung. Jadi baja ya kalau dulu mah dibilang baja ngampar, selap ngampar. Jadi bajanya nyampe ke punggung. Selain di tajam, di punggung juga kelihatan kayak golok tadi gitu. Nah ini ya istilahnya besi, baja kadar karbon rendah, karbon tinggi, karbon rendah lagi gitu.
cuma segitu sih kalau wajah sulap sekali proses. Beda sama Damaskus, gitu. Ada pengerjaan khusus lah. Dibilang punah sih enggak, ada tapi enggak banyak lah. Jadi hampir ke ketiban sama bilah-bilah impor atau baja-baja impor. Jadi makanya saya mempertahankan baja selap tuh ya buat mempertahankan budaya dan tradisi orang tua dah. Seingat saya dari nenek moyang turun temurun udah baja selap udah ada gitu. Tantangan bikin baja selap tuh yang sekarang sumber daya manusianya ya pekerjaannya udah nggak mau capek, mungkin kendalanya di pengerjaannya lah, harus nambah mesin alat bantu gitu. Soalnya kalau sekarang kan orangnya pada nggak mau capek, itu risikonya. Jadi susah cari partner buat pengerjaannya gitu. Kakas orang tua yang udah kerasa ketangguhannya saya akan lestarikan sampai ya saya adalah turun temurun, saya akan lestarikan gitu supaya ini bilah jangan musnah gitu. Makanya saya juga sampai sekarang orang lain rame di bilah-bilah impor atau modern, saya tetap mendiriin bilah-bilah nenek moyang gitu.